Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 6. Aku tahu apa yang akan kau tanyakan padaku, Rangga, kata Patih Giling Wesi mendahului. Kau mempermainkan aku, Paman, agak dingin suara Rangga. Sama sekali tidak, Rangga. Lantas, mengapa berpura-pura tidak tahu tentang Prabu Galung? Aku memang tidak tahu sama sekali di mana Prabu Galung berada ketika itu, tenang suara Patih Giling Wesi. Mustahil, rungut Rangga seraya mengalihkan pandangannya pada Prabu Galung. Kau berhak untuk marah, Rangga. Kau memang patut marah karena aku meninggalkanmu tanpa memberitahu lebih dulu. Rangga diam saja. Pagi-pagi sekali, saat kau belum bangun, aku sudah berjalan-jalan mencari makanan untuk kita. Di saat itu, kulihat seseorang merunduk-runduk di antara semak belukar. Aku memergokinya, dan ternyata dia Panglima Jamali. Dari Panglima Jamali lah aku tahu di mana Prabu Galung berada. Saat itu, Panglima Jamali juga tengah berburu. Maaf, kalau aku tidak sempat memberitahukanmu lebih dahulu. Karena, kenapa? Desak Rangga. Aku terlalu gembira mendengar Prabu Galung masih hidup bersama 200 prajurit Panglima dan Punggawa, serta para pembesar kerajaan lainnya yang sempat melarikan diri begitu istana Galung jatuh. Aku jadi lupa denganmu, Rangga. Maaf, ada nada penyesalan pada suara Patih Giling Wesi. Rangga menatap pada laki-laki gemuk itu, kemudian tersenyum memaklumi. Perasaan kesal yang diawali dengan kecemasan, langsung pupus seketika. Kau memaafkan aku, Rangga, ucap Patih Giling Wesi berharap. Lupakan saja, sahut Rangga seraya tersenyum. Terima kasih, Paman, kulihat tampaknya sudah siap tempur. Apakah memang benar, Rangga? Patih Giling Wesi memutuskan kata-kata pendekar Raja Wali Sakti. Kami memang telah bertekad untuk merebut kembali istana Galung. Hampir seluruh prajurit yang tercecer sudah berkumpul kembali. Memang masih banyak juga yang belum diketahui nasibnya. Tapi aku yakin, pasti mereka akan segera bergabung di kerajaan Galung. Rangga terdiam, dipandangi para prajurit yang sedang beristirahat, kemudian pandangannya beralih ke arah Prabu Galung yang sudah bangkit berdiri. Laki-laki tua yang selalu mengenakan jubah putih itu melangkah menghampiri Patih Giling Wesi dan pendekar Raja Wali Sakti. Patih Giling Wesi dan Rangga segera memberi hormat. Apakah sudah selesai pembicaraan kalian, Paman Patih? Tanya Prabu Galung lembut. Ampun, Gusti Prabu. Perjalanan ini agak terhambat sedikit, ujar Patih Giling Wesi bersikap penuh hormat. Tidak mengapa, Paman Patih. Dan kau, Rangga. Sungguh kuharapkan bantuanmu untuk bergabung bersama kami semua. Prabu Galung beralih menatap pada Rangga. Dengan senang hati. Tapi hamba tidak bisa berangkat bersama-sama, sahut Rangga hormat. Aku maklum, Rangga. Dan sebelumnya ku ucapkan terima kasih atas kesediaanmu. Silakan, jika Gusti Prabu hendak meneruskan perjalanan ini. Patih Giling Wesi melambaikan tangannya. Dua orang prajurit menghampiri sambil menuntun 2 ekor kuda. Prabu Galung dan Patih Giling Wesi segera melompat naik ke punggung kudanya masing-masing, diikuti para prajurit Panglima, serta Punggawa. Rangga bergerak ke samping memberi jalan. Sampai bertemu lagi di istana Galung, pendekar Raja Wali Sakti. Ucap Prabu Galung memberi salam. Rangga hanya membungkukkan tubuhnya sedikit. Prabu Galung menghentakkan tali kekang kudanya. Kuda putih dengan kaki hitam itu meringkik nyaring, kemudian berlari cepat. Patih Giling Wesi segera menggebah kudanya, diikuti oleh para prajurit kerajaan Galung. Debu berkepul kembali di udara, tersepak kaki-kaki kuda yang berjumlah ratusan itu. Sementara Rangga masih tetap berdiri di tempatnya, memandangi ratusan prajurit yang mengiringi rajanya. Sutiga, Rangga bersiul nyaring bernada aneh. Raja Wali Putih yang memang masih menunggu di atas, langsung menukik turun. Pada saat itu, rombongan Prabu Galung sudah tidak terlihat lagi. Raja Wali Putih mendarat tepat di depan Rangga. Kepalanya terangguk-angguk dan sayapnya mengepak beberapa kali. Ada apa? Tanya Rangga seraya mendekati. Kragehaka. Raja Wali Putih menunjuk ke arah kerajaan Galung dengan kepalanya. Jelaskan lagi, pinta Rangga mencoba untuk mengerti.
Raja Wali Putih membuat gerakan-gerakan menggunakan kepala dan sayapnya. Rangga memperhatikan dengan kening berkerut dalam. Kau melihat Raja Wali Hitam di sana? Rangga ingin memastikan. Kragehaka. Raja Wali Putih menganggukkan kepalanya. Aneh, mau apa dia di sana? Rangga bertanya-tanya sendiri. Kragehaka. Baik, secepatnya kita ke sana sebelum Prabu Galung sampai. Pendekar Raja Wali Sakti itu segera melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. Dan seketika itu, Raja Wali raksasa itu melesat naik membumbung tinggi ke angkasa. Suaranya begitu keras memekakkan telinga. Lesatannya bagaikan kilat menuju kerajaan Galung. Lebih cepat lagi, Raja Wali Putih. Seru Rangga keras. Kragehaka. Sementara itu Prabu Galung, Patih Giling Wesi, dan para prajuritnya telah sampai di perbatasan kerajaan Galung. 2 orang penjaga gerbang perbatasan tewas tersambar anak panah yang dilepaskan salah seorang prajurit. Ratusan orang berkuda itu terus memacu cepat kudanya memasuki kota raja kerajaan Galung. Derap kaki kuda yang dipacu cepat menimbulkan suara bergemuruh bagai gempa. Bumi kerajaan Galung bagai bergetar dengan debu mengepul tinggi ke angkasa. Seluruh rakyat Galung yang mengetahui kalau itu adalah Prabu Galung dan para prajuritnya, langsung berhamburan keluar. Laki-laki tua dan muda serentak bergabung membawa senjata seadanya. Prabu Galung tidak dapat menahan keharuannya melihat semangat rakyatnya yang begitu besar, meskipun hanya membawa senjata seadanya. Mereka tidak peduli siapa yang akan dihadapinya. Pekik dan sorak-sorai pembangkit semangat bergemuruh bagai hendak mengguncang langit siang ini. Tanpa disadari, setetes air bening menitik dari sudut mata Prabu Galung. Gusti, tegur Patih Giling Wesi pelan. Oh, Prabu Galung buru-buru menghapus air matanya. Ada apa Paman Patih? Rakyat semakin banyak memasuki barisan, kata Patih Giling Wesi. Hah, sudah cukup lama mereka menderita Paman Patih. Aku tidak bisa mencegah mereka untuk mengangkat senjata demi mempertahankan kerajaan Galung ini, agak tersendat suara Prabu Galung. Tapi itu akan memakan banyak korban sia-sia, Gusti, debat Patih Giling Wesi. Lihatlah Paman Patih. Mereka begitu bersemangat tanpa mengenal takut. Bisa kurasakan kobaran api semangat mereka untuk keluar dari lembah penderitaan. Biarkan mereka mengangkat senjata Paman Patih. Biarkan mereka merasakan ikut memiliki kerajaan Galung ini, yang memang milik mereka. Aku bangga dengan rakyatku, kata Prabu Galung demikian tegas. Gusti, jangan halangi mereka Paman Patih. Mata kita jangan buta terhadap kenyataan yang ada. Tanpa rakyat kita bukanlah apa-apa, sergah Prabu Galung cepat. Patih Giling Wesi diam seketika. Kata-kata Prabu Galung yang bernada tegas itu, memang tidak dapat dibantah lagi. Tanpa rakyat, mereka memanglah bukan apa-apa. Dan sekarang rakyat telah bangkit semangatnya untuk mengusir orang-orang berhati iblis yang kini masih menguasai seluruh kerajaan Galung. Meskipun Patih Giling Wesi tidak ingin rakyat ikut bertempur, tapi rasanya sulit untuk mencegahnya. Semakin dalam memasuki kota raja, semakin banyak saja rakyat yang ikut dalam barisan ini. Tapi mereka patuh terhadap perintah Panglima yang mengaturnya untuk berada dalam barisan di belakang para prajurit. Memang hanya itu yang dapat dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban sia-sia, meskipun hal itu sangat sulit untuk dihindarkan. Rombongan yang kini berjumlah ribuan itu, tiba di depan pintu gerbang istana kerajaan Galung. Pintu yang terbuat dari kayu jati tebal dan kokoh, masih tertutup rapat. Di atas benteng tembok yang tinggi tebal terlihat orang-orang dengan panah siap dilesatkan. Mundur, seru Prabu Galung keras. Saat itu juga dari atas tembok benteng, meluncur anak panah berjumlah ratusan bagai hujan. Rakyat dan prajurit yang berada di sekitar benteng istana itu serentak berlarian mundur. Tapi beberapa di antaranya tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Anak panah yang bertaburan bagai hujan itu, segera minta korban para prajurit dan rakyat yang berbaur menyelamatkan diri. Tahan! Teriak Patih Giling Wesi keras berusaha mengalahkan teriakan panik dan jerit kematian. Para prajurit yang sudah berada dalam jangkauan panah, segera berhenti berlari. Mereka pun melindungi rakyat yang berada di bagian belakang.
Prabu Galung dan Patih Giling Wesi berada di punggung kudanya, bersama beberapa panglima. Mereka memandang ke arah benteng istana, namun hujan panah sudah tidak terlihat lagi. "Bagaimana Paman Patih? Kelihatannya mereka sudah siap menyambut kita," kata Prabu Galung meminta pertimbangan. "Tidak mudah mendekatinya, Gusti Prabu," sahut Patih Giling Wesi setengah bergumam. "Kalau begitu, perintahkan seluruh prajurit untuk mengepung. Kita tunggu saat yang tepat untuk menyerang," perintah Prabu Galung. Patih Giling Wesi membagi tugas kepada para panglima perang yang kemudian segera dilaksanakan tugas itu untuk mengatur pengepungan. Sebuah tenda besar didirikan untuk tempat beristirahat Prabu Galung. Memang kalau melihat kokohnya benteng istana, dan ditambah orang-orang yang siap dengan panah di atasnya, tidak mudah untuk masuk ke dalam benteng istana itu. Sementara para panglima perang sibuk mengatur prajurit mengepung benteng istana itu, Patih Giling Wesi sendiri segera menghampiri tenda besar tempat Prabu Galung beristirahat di situ. Namun belum juga kakinya sampai di depan pintu tenda, entah kenapa kepalanya mendongak. Dan pada saat itu terlihat dua bayangan hitam dan putih saling sambar di udara. Patih Giling Wesi tertegun menyaksikan dua bayangan itu. Apa itu?" gumamnya dalam hati. Dua bayangan hitam dan putih yang berkelebatan saling sambar di angkasa tinggi itu, memang sukar untuk dikenali bentuknya. Patih Giling Wesi sampai tertegun menyaksikannya, hingga tidak menyadari kalau Prabu Galung sudah keluar dari dalam tenda ikut memandang ke atas juga. Keningnya langsung berkerut dalam begitu melihat kelebatan dua bayangan bagai kilat di angkasa. "Apa itu, Paman Patih?" tanya Prabu Galung. "Oh, Gusti," Patih Giling Wesi terkejut. "Entahlah." Prabu Galung menggumam tidak jelas. Diam-diam dikerahkan satu ajian untuk melihat jarak jauh. Ajian yang dinamakan sepasang mata dewa itu memang ampuh dapat melihat dalam jarak yang sangat jauh. Bahkan dapat mengenali satu gerakan yang sangat cepat sekalipun. Aji, sepasang mata dewa, memang hampir mirip dengan aji tatar netra ataupun aji, mata dewa elang, yang dimiliki Rangga. Namun aji, sepasang mata dewa, hanya bisa untuk melihat jarak jauh dengan jelas dan menajamkan penglihatan saja. "Sepasang Raja Wali," desis Prabu Galung begitu melihat jelas bayangan yang berkelebatan di angkasa itu. "Apa, Gusti?" tanya Patih Giling Wesi. "Dua burung Raja Wali raksasa. Yang satu berwarna putih keperakan, dan satunya lagi hitam pekat." Kelopak mata Prabu Galung agak menyipit. "Ada apa, Gusti?" tanya Patih Giling Wesi lagi. Sukar dipercaya, Prabu Galung menggeleng-gelengkan kepalanya. "Gusti, apakah Rangga yang bergelar pendekar Raja Wali Sakti itu mempunyai tunggangan burung Raja Wali raksasa, Paman Patih?" tanya Prabu Galung. "Hamba tidak mengerti maksud Gusti Prabu." "Rangga ada di atas burung Raja Wali putih," pelan suara Prabu Galung, seperti tidak percaya dengan perkataannya sendiri. "Rangga?" Patih Giling Wesi terperanjat tidak percaya. "Kau pimpin pasukan di sini?" perintah Prabu Galung tiba-tiba. "Gusti." Tapi Prabu Galung sudah melesat cepat ke arah selatan. Pada saat itu, dua bayangan hitam dan putih di angkasa sudah lebih dahulu melesat ke arah yang sama. Tampak kalau bayangan hitam berada di depan. Sementara Patih Giling Wesi hanya terpaku tanpa mampu berbuat sesuatu. Prabu Galung kini sudah tidak terlihat lagi bayangannya, bertepatan dengan menghilangnya dua bayangan di angkasa ke arah selatan. Patih Giling Wesi menoleh ke sekitarnya. Dia agak kaget mendapatkan para panglima juga melihat kejadian aneh di angkasa tadi. "Panglima Jamali," panggil Patih Giling Wesi. "Hamba, Gusti," seorang laki-laki setengah baya bergegas menghampiri. "Sementara kau ambil alih pimpinan. Jangan melakukan sesuatu sampai aku kembali." "Gusti, ini perintah." "Hamba, Gus." Patih Giling Wesi tidak banyak bicara lagi, lalu segera melompat cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi tingkatannya. Begitu cepatnya, sehingga dalam sekejap saja sudah jauh menuju arah selatan. Sementara Panglima Jamali dan Panglima lainnya hanya bisa saling pandang. Sementara itu, apa yang dilihat Prabu Galung memang benar. Dua bayangan yang melayang di angkasa adalah sepasang Raja Wali. Raja Wali putih ditunggangi Rangga,
Sedangkan Raja Wali Hitam ditunggangi seseorang yang selalu mengenakan baju hitam dan cadar hitam pula. Dia turun ke padang rumput sana, Raja Wali Putih. Seru Rangga keras. Tangannya menunjuk Raja Wali Hitam yang menukik ke arah padang rumput di tengah-tengah hutan kerambang. Kragehaka. Raja Wali Putih segera menukik turun mengejar Raja Wali Hitam. Dan kedua burung raksasa itu kini mendarat ringan di tengah-tengah padang rumput yang sangat luas. Mereka saling berhadapan, dan penunggangnya melompat turun ke depan. Aku tidak tahu apakah kau berpihak pada mereka atau tidak. Tapi yang jelas kau telah menghalangi maksudku, dan membiarkan rakyat Galung terbantai. Dingin nada bicara orang berbaju serba hitam itu. Jelas itu suara seorang wanita. Nisanak, siapa kau sebenarnya? Tanya Rangga agak terkejut juga mendengar kata-kata wanita itu. Aku putri Raja Wali Hitam. Jawab wanita itu tegas. Lalu apa hubunganmu dengan kerajaan Galung? Desak Rangga. Itu bukan urusanmu, pendekar Raja Wali Sakti. Kau berurusan dengan kerajaan Galung itu berarti juga berurusan denganku. Wanita berbaju serba hitam yang bernama Putri Raja Wali Hitam itu terdiam beberapa saat. Dari lubang cadar yang menutupi sebagian wajahnya, terlihat sepasang bola mata bening berkilat menatap wajah pendekar Raja Wali Sakti. Kenapa kau selalu memburuku, pendekar Raja Wali Sakti? Putri Raja Wali Hitam malah balik bertanya. Bukan dirimu tapi Raja Wali Hitam tungganganmu. Sahut Rangga tegas. Hahaha. Putri Raja Wali Hitam malah tertawa terbahak-bahak. Hei, kenapa tertawa? Sentak Rangga sengit. Kau bodoh, pendekar Raja Wali Sakti. Sukar dipercaya kalau kau begitu bodoh. Bukan saatnya berolok-olok di sana. Rungut Rangga. Aku kenal siapa dirimu, dan tidak lagi terkejut dengan Raja Wali Putih tungganganmu itu. Aku tahu banyak tentang dirimu, dan Raja Wali Putih, serta hubungannya dengan Raja Wali Hitam. Benar-benar mengagumkan. Pendekar dikdaya yang ternama dari sukar dicari tandingannya begitu bodoh, tidak bisa melihat kenyataan, kata Putri Raja Wali Hitam seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Nisanak, apa maksudmu berkata seperti itu? Rangga jadi tambah penasaran. Maaf, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku harus segera kembali ke Istana Galung. Aku tidak ingin melihat darah membasahi bumi kerajaan Galung dari orang-orang tidak berdosa, kata Putri Raja Wali Hitam tegas. Hei, tunggu. Tapi Putri Raja Wali Hitam sudah lebih dulu melompat naik ke punggung Raja Wali Hitam tunggangannya. Dan dengan cepat burung Raja Wali raksasa itu melesat naik ke angkasa, langsung menuju ke istana kerajaan Galung. Sebentar Rangga diam tertegun. Dia baru melompat naik ke punggung Raja Wali Putih setelah kepala burung itu mendorong punggungnya. Tapi belum juga Raja Wali Putih itu membumbung tinggi ke angkasa, dari arah utara muncul Prabu Galung. Rangga tidak sempat lagi memerintahkan Raja Wali Putih untuk terbang. Sedangkan Prabu Galung begitu terpana melihat seekor burung raksasa dengan seorang pemuda berada di punggungnya. Dia sampai berhenti lalu berdiri terpaku dengan mulut menganga lebar. Rangga, desis Prabu Galung hampir tidak percaya. Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali Putih, lalu melangkah menghampiri Raja Kerajaan Galung itu. Prabu Galung masih berdiri terpaku memandang burung raksasa, karena masih belum percaya dengan penglihatannya. Seumur hidup, baru kali ini melihat seekor burung sebesar itu. Maaf, Gusti Prabu. Kita harus cepat ke Istana Galung, ajak Rangga. Prabu Galung masih belum bisa mempercayai dirinya. Rangga segera menarik tangannya, lalu dengan cepat mereka melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. Prabu Galung berada di depan, dan sesaat kemudian ia hampir menjerit begitu Raja Wali Putih membumbung ke angkasa. Selanjutnya episode Sepasang Raja Wali bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.